Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Luki Widodo. Saya Ismawati Octavia. Pada kesempatan hari ini akan kami sampaikan materi tentang teorema Bayes. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Tamara. Oke, terima kasih, Via. Saya akan menjelaskan seperti yang kita lihat di layar. Di situ ada gambar tokoh. Tokoh tersebut merupakan Thomas Bayes yang lahir tahun 1702 dan meninggal tahun 1761. Beliau merupakan seorang ahli statistik dari Inggris, filsuf, dan pendeta yang dikenal karena merumuskan kasus spesifik dari teorema yang menyandang namanya yaitu teorema Bayes. Nah, Bayes ini mengembangkan teori untuk menghitung probabilitas tentang sebab-sebab terjadinya suatu kejadian berdasarkan pengaruh yang dapat diperoleh sebagai hasil observasi. Next. Nah, teorema Bayes ini digunakan untuk mengestimasi suatu informasi atau hasil eksperimen berdasarkan probabilitas event yang diketahui sebelum eksperimen tersebut dilakukan. Biasanya pengaplikasian teorema Bayes ini sangat banyak digunakan dalam sistem komunikasi. Next. Nah, sebelumnya kita review atau bahas sedikit tentang peluang kejadian bersyarat. Seperti yang kita ketahui, rumus peluang kejadian bersyarat yaitu PA dengan syarat B sama dengan PA irisan B dibagi dengan PB. Dan di situ ada diagram Venn. Kalau kita lihat dalam diagram Venn itu akan menunjukkan yang kuning itu A irisan B dan yang biru merupakan B irisan A komplement. Nah, yang mana bisa kita ketahui bahwa B sama dengan A irisan B gabungan dengan B irisan A komplement. Nah, kalau kita lihat pada diagram Venn terlihat warna oranye dan biru sehingga kita ketahui bahwa A irisan B dan B irisan A komplement merupakan kejadian saling asing atau irisannya itu merupakan himpunan kosong. Nah, berdasarkan teorema yang kita pelajari, maka kita bisa menentukan peluang B itu sama dengan P A irisan B ditambah dengan P B irisan A komplement. Nah, sehingga dari sini kan kita melihat, ketahui bahwa tadi nilai peluang bersyaratnya itu PA dengan syarat B sama dengan PA irisan B dibagi dengan PB. Nah, PB-nya tersebut bisa kita ganti sehingga rumus barunya menjadi PA dengan syarat B sama dengan PA irisan B dibagi dengan PA irisan B ditambah PB irisan A komplement. Nah, next. Nah, kita masuk ke contoh peluang bersyarat tadi. Soalnya dalam sebuah kotak berisi 2 bola merah dan 3 bola biru. Jika diambil 2 bola tanpa pemilihan, berapakah peluang bola kedua warna merah A jika pada pengambilan pertama diketahui berwarna biru B? Yang pertama, kita ambil rumus yang tadi pertama, PA dengan syarat B sama dengan PA irisan B dibagi PB. Sama dengan 3 itu merupakan biru, per 5 itu merupakan jumlah seluruh bola, yaitu 3 ditambah 2 jadi 5, dikalikan dengan 2 merupakan bola merah, dan dibagi dengan 4. 4 itu jumlah bola, karena sudah diambil 1, tadinya 5 menjadi 4, dibagikan dengan 3 per 5. Lalu bisa kita dapatkan hasilnya 2 per 4, dan bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Next. Nah, bagaimana jika kejadian bersyaratnya itu lebih dari 2, jadi nggak hanya A dan B, tapi ada A, B, C, atau mungkin A1, A2, A3. Nah, mari kita perhatikan gambarnya. Nah, diketahui himpunan ruang sampel S di dalamnya ada himpunan B, yang mana di ruang sampel S itu dipartisi-partisi menjadi A1, A2, A3, A4, dan A5. Jadi dipartisi 5 bagian, yang mana ini saling beririsan dengan B. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimana jika kejadian bersyarat lebih dari 2 akan dijelaskan oleh Ismawati. Ya, terima kasih Tamara. Jika kita perhatikan dari gambar yang tadi, terus di sini saya beri warna. Ini ada warna pink, biru, ada warna ungu, kuning, dan abu-abu.
dapat kita ketahui bahwa di bagian pink ini dia akan merupakan bagian dari partisi A1. Jadi di sini itu adalah A1 irisan dari B. B ini adalah himpunan yang ini bulat ini. Kemudian untuk yang berwarna biru, ini adalah A2 irisan B, yang berwarna ungu A3 irisan B, yang berwarna kuning A4 irisan B, dan yang berwarna abu-abu A5 irisan B. Nah, dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa himpunan B merupakan gabungan dari A1 irisan B, A2 irisan B, A3 irisan B, A4 irisan B, dan A5 irisan B. Ini adalah simbol gabungan. Kemudian kita ketahui juga bahwa masing-masing irisan dari himpunan ini tadi saling asing, atau dengan kata lain, irisan dari masing-masing warna ini itu merupakan himpunan kosong karena tidak ada irisannya, tidak saling beririsan seperti itu. Sehingga berdasarkan teorema bisa kita ketahui bahwa peluang kejadian B merupakan peluang A1 irisan dari B ditambah dengan peluang A2 irisan B ditambah peluang A3 irisan B ditambah peluang A4 irisan B ditambah peluang A5 irisan B. Nah, kembali lagi diingat bahwa peluang kejadian bersyarat itu rumusnya peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Nah, di sini ada kaitannya, di rumusnya ada peluang B, dan di contoh kasusnya itu juga ada peluang B. Mari kita lihat. Nah, di peluang B itu tadi ada 5 partisi gitu kan. Terus disimpulkan menjadi sigma atau jumlah dari peluang A irisan B, di mana I-nya 1 sampai 5, karena di sini ada 5 gitu, 5. Ini adalah rumus dari peluang kejadian bersyarat. Maka dapat kita simpulkan bahwa peluang AI dengan syarat B sama dengan peluang AI dikali peluang B dengan syarat AI per sigma peluang AI dikali peluang B dengan syarat AI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan K. Nah, di sini peluang A irisan B kita ganti atau dinyatakan dalam bentuk peluang bersyarat. Kemudian PB ini merupakan bentuk umum dari jumlah yang ini tadi, dan kita ganti PA irisan B ini menjadi seperti yang di atasnya. Kemudian akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan teorema Bayes ini, bahwa dalam teorema Bayes ada beberapa jenis probabilitas. Yang pertama kita lihat di sini, yang saya beri warna orange, ini adalah probabilitas prior. Apa itu probabilitas prior? Probabilitas prior adalah probabilitas berdasarkan informasi yang tersedia sebelum adanya tambahan informasi, atau biasa disebut juga informasi awal. Probabilitas awal, maaf. Kemudian yang berwarna coklat ini adalah probabilitas bersyarat, yaitu peluang kejadian yang bergantung pada peluang kejadian lain. Jadi peluang kejadian antara yang satu dengan yang lain itu saling bergantung atau saling berhubungan gitu. Kemudian yang berwarna hijau ini adalah peristiwa ganda atau probabilitas ganda, merupakan gabungan dari beberapa probabilitas. Jadi sigma ini menandakan jumlah dari PAI, peluang AI itu merupakan probabilitas prior, dan peluang B dengan syarat AI itu merupakan probabilitas bersyarat. Kemudian yang berwarna ungu ini adalah probabilitas posterior, merupakan probabilitas yang diperbaiki dengan adanya informasi tambahan. Nah, inilah yang akan kita cari di contoh-contoh soal nanti. Nah, contoh soal teorema Bayes. Di sini kami ada 2 kasus, di mana soal kasus nomor 1 akan dijelaskan oleh teman saya, Tamara. Silakan. Oke, terima kasih. Soal pertama, kita bacakan terlebih dahulu soalnya. Diketahui bahwa perkuliahan probabilitas dan statistika diikuti oleh 40 mahasiswa semester 4, 20 mahasiswa semester 6, dan 10 mahasiswa semester 8. Hasil akhir menunjukkan bahwa 10 mahasiswa semester 4, 7 mahasiswa semester 6, dan 5 mahasiswa semester 8 mendapat nilai A. Nah, secara acak dan diketahui mendapat nilai A, berapa probabilitas mahasiswa tersebut
berasal dari A. semester 8, B. semester 6, C. semester 4. Mari kita bahas. Yang pertama, kita misalkan A1 merupakan peristiwa terpilihnya mahasiswa semester 8, A2 peristiwa terpilihnya mahasiswa semester 6, dan A3 peristiwa terpilihnya mahasiswa semester 4, serta B itu merupakan peristiwa terpilihnya mahasiswa yang memperoleh nilai A. B ini merupakan informasi tambahan. Nah, langkah awal untuk mencari ini adalah kita mencari probabilitas awalnya atau probabilitas prior. Yang pertama kita cari PA1, berarti kita cari yang mahasiswa semester 8, itu sama dengan 10/70. 10 itu kita dapatkan dari soal bahwa jumlah mahasiswa semester 8-nya itu ada 10/70. 70-nya itu merupakan seluruh jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah probabilitas dan statistika ini. Lalu kita cari peluang A2-nya, itu sama dengan 20/70. Itu juga 20-nya berdasarkan tadi soal di atas, 20 mahasiswa semester 6, dan per 70 itu merupakan jumlah seluruh mahasiswa sama dengan 0,29. Lalu kita cari peluang A3-nya sama dengan 40/70. 40-nya itu dari seluruh mahasiswa semester 4 dan 70-nya dari seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini sama dengan 0,57. Lalu syarat yang kedua kita mencari probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat yaitu PB dengan syarat A1. Maka dengan 5/10. Jadi 5 itu dari B itu kan mahasiswa yang memperoleh nilai A. Jadi 5 itu adalah mahasiswa yang memperoleh nilai A dari A1, dari semester 8. Nah, per 10 itu merupakan jumlah mahasiswa semester 8. Jadi 5 dari 10 orang. Nah, kita akan mendapat hasilnya 0,5. Lalu PB dengan syarat A2 sama dengan 7/20. 7 dari 20 orang yang mendapat nilai A sama dengan 0,35. Lalu PB dengan syarat A3 sama dengan 10/40. Jadi 10 dari 40 orang. Kita dapatkan 0,25. Lanjut. Nah, langkah yang ketiga, kita akan mencari probabilitas gandanya. Di sini sigma P A1 dikalikan dengan PB dengan syarat A1, di mana I mulai dari 1 sampai 3, sama dengan PA1 dikalikan dengan PB dengan syarat A1, ditambah PA3 dikalikan dengan PB dengan syarat A3. Nah, sama dengan 10/70 dikali 5/10. Nah, PA1 dikalikan dengan PB dengan syarat A1 ini sudah kita bisa tentukan dari yang sebelumnya ya, dari probabilitas awal dan probabilitas bersyarat. Jadi 10-nya itu 10/70 itu dari probabilitas awal, lalu 5/10-nya itu dari probabilitas bersyarat. Lalu dikalikan menjadi 0,14 dikali dengan 0,5. Lalu ditambahkan dengan yang A2, 20/70 dikalikan dengan 7/20. Itu berdasarkan probabilitas awal dan probabilitas bersyarat. Hasilnya sama dengan 0,29 dikalikan dengan 0,35. Lalu yang ketiga, A3-nya 40/70 dikalikan dengan 10/40. Itu merupakan berdasarkan dari probabilitas awal dan probabilitas bersyarat, sehingga hasilnya menjadi 0,57 dikalikan dengan 0,25, sehingga mendapatkan hasil 0,314. Next. Nah, sekarang kita masuk ke mencari probabilitas posterior semester 8. Rumusnya itu PA1 AI dengan syarat B sama dengan PAI dikalikan dengan PB dengan syarat AI, sigma P AI dikalikan dengan PB dengan syarat A1, di mana I dimulai dari 1 sampai 3 karena ada 3 partisi tadi. Lalu kita masukkan sama PA1 dikalikan dengan PB dengan syarat A1 itu sama dengan 0,07. Itu berdasarkan dari probabilitas ganda. Bisa ke atas.
Nah, berdasarkan dari probabilitas ganda, kita bisa lihat bahwa PA1 dikalikan dengan PB dengan syarat A1 itu merupakan 10/70 dikalikan dengan 5/10 sama dengan 0,14 dikali dengan 0,5 sehingga tadi hasilnya menjadi 0,07. Ya, 0,07. Lalu dibagi dengan 0,314 itu merupakan berdasarkan dari probabilitas ganda. Sama dengan, maka kita bisa menemukan hasilnya menjadi 0,223, sudah dibulatkan. Lalu selanjutnya, mahasiswa semester 6, kita mencari probabilitas posteriornya. Langsung kita masukkan saja sama dengan 0,29 dikali 0,35 itu sama dengan tadi berdasarkan dari probabilitas gandanya dibagi dengan 0,314 itu berdasarkan hasil dari probabilitas ganda dan kita bisa menemukan 0,3232. 0,3232 ya. Jangan dibaca ribuan di belakang koma ya. Oke. Lalu selanjutnya semester 4 kita cari lagi probabilitas posteriornya. Langsung kita masukkan 0,57 dikali dengan 0,25 dibagikan dengan 0,314 berdasarkan dari probabilitas gandanya, maka menemukan hasil 0,4538. Nah, soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk soal nomor 2, kita baca dulu soalnya. Suatu pabrik menggunakan 4 mesin untuk memproduksi sejenis barang. Jadi ada suatu pabrik, dia punya 4 mesin buat memproduksi barang. Produksi harian dari mesin pertama adalah 1000 buah. Mesin kedua, 1200 buah. Mesin ketiga dapat menghasilkan 1800 buah, dan mesin keempat dapat menghasilkan 2000 buah. Jadi ada satu pabrik punya 4 buah mesin, produksi harian dari mesin 1, 2, 3, dan 4 itu punya jumlahnya masing-masing. Itu adalah informasi awal yang kita dapat. Lalu di kalimat berikutnya, produksi yang mengalami kerusakan dari mesin 1 itu adalah 1%. Mesin kedua itu 0,5%, mesin ketiga 0,5%, dan mesin keempat 1%. Nah, maksud dari 1% ini, kita lihat, ini kan kerusakan dari mesin 1, mesin pertama. Kita lihat di mesin pertama produksi hariannya adalah 1000 buah, jadi 1% dari 1000 itu adalah 10 gitu. Kemudian di sini ada pertanyaan berapa probabilitas bahwa barang tersebut rusak dari mesin pertama, mesin kedua, mesin ketiga, dan mesin keempat. Mari kita lihat penyelesaiannya. Dari masalah ini bisa kita misalkan terlebih dahulu dari kejadian-kejadiannya. Sebagai contoh di sini ada A1 merupakan produksi harian 2 produksi harian mesin kedua, A3 produksi harian mesin ketiga, A4 produksi harian mesin keempat, dan B adalah produksi yang mengalami kerusakan. B ini merupakan informasi tambahannya. Yang pertama, kita mencari probabilitas awal atau probabilitas priornya dari masing-masing partisi itu A1, A2, A3, A4. Untuk A1, dia itu 1000 itu didapat dari produksi harian dari mesin pertama, 1000 per jumlah produksi harian dari seluruhnya. Mesin 1, mesin 2, mesin 3, mesin 4 adalah 6000. Maka akan menghasilkan, setelah dioperasikan, akan mendapatkan 0,167. Kemudian peluang A2 itu 1200, itu kita lihat dari mesin yang kedua, 1200 per 6000 dari jumlah produksi hariannya. Di sini sama dengan 0,2. Kemudian peluang A3 itu 1800 dari produksi harian mesin ketiga per jumlah produksi harian itu 6000. Jadi sama dengan 0,3. Kemudian PA4 ini diperoleh dari produksi harian mesin keempat per jumlah produksi hariannya itu 6000 sama dengan 0,33. Lalu kita menentukan probabilitas bersyarat yang disimbolkan dengan peluang B dengan syarat A1. Itu maksudnya peluang produksi yang mengalami kerusakan dari mesin
Di sini kita lihat produksi yang mengalami kerusakan dari mesin pertama adalah 1%. 1% dari 1000 adalah 10. Maka di sini 10 per jumlah produksi harian dari mesin pertama adalah 1000. Sama dengan 0,01. Kemudian untuk A2-nya kita masukkan seperti tadi, 0,5% dari 1200 adalah 6 per jumlah produksi harian mesin kedua adalah 1200 sama dengan 0,005. Untuk PB dengan syarat A3, dia merupakan produksi yang mengalami kerusakan di mesin yang ketiga itu adalah 9 per jumlah produksi harian dari mesin ketiga adalah 1800 sama dengan 0,005. Lalu untuk probabilitas bersyarat di produksi harian mesin keempat itu adalah 20 per 2000 sama dengan 0,01. Setelah itu kita tentukan probabilitas gandanya dengan rumus sigma PAI dikali PB dengan syarat AI, di mana I dimulai dari 1 sampai dengan 4, karena tadi partisi atau informasi awalnya itu ada 4 gitu. Lalu di sini kita masukkan peluang A1 itu 0,167 berdasarkan hasil yang kita dari probabilitas awal dikali dengan probabilitas bersyaratnya itu dari A1 itu adalah 0,01 ditambah probabilitas awal dari A2 adalah 0,2 dikali probabilitas bersyarat dari A2 adalah 0,05, begitu seterusnya sampai probabilitas bersyarat dari A4. Setelah kita operasikan, kita mendapatkan hasil 0,00747. Kemudian untuk mencari probabilitas posterior di mesin yang pertama, masukkan saja ke rumus ini. Peluang AI dengan syarat B sama dengan peluang AI dikali peluang B dengan syarat AI per sigma peluang AI dikali peluang B dengan syarat AI, di mana I sama dengan 1 sampai dengan 4. Kita masukkan di sini peluang probabilitas gabungannya itu adalah 0,167 kali 0,01. Maaf, probabilitas awalnya itu 0,167 dikali probabilitas bersyaratnya itu adalah 0,01 per 0,747 berdasarkan dari probabilitas ganda yang sudah kita operasikan tadi, mendapatkan hasil 0,223. Itu untuk mesin pertama. Kemudian untuk probabilitas posterior di mesin yang kedua, sama seperti tadi, kita masukkan saja probabilitas awal dari A2 adalah 0,2 dikali probabilitas bersyarat dari A2 adalah 0,005 per probabilitas gandanya yaitu 0,00747. Kita mendapatkan hasil 0,1338. Lalu untuk mesin ketiga, kita masukkan juga untuk probabilitas awalnya adalah 0,3 dikali probabilitas bersyaratnya 0,005 per probabilitas gandanya 0,00747 sama dengan 0,2008. Lalu untuk mesin keempat juga sama, kita masukkan probabilitas awal, kemudian probabilitas bersyarat, dan probabilitas ganda. Dapatkan hasil 0,4417. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke ya, coba kembali ke persamaan peluang A jika B sama dengan peluang A irisan B ya per peluang B ya. Yang ini Pak. Masih ya, sebelumnya lagi. Nah, ini ya. Perpus back ya. Back lagi sebelum ke sini ya. Ini kan ada penjelasannya ya. Nah, di sini ya. Jadi, kenapa? Bukan kenapa. Sebaiknya teman-teman itu menjelaskan ya.
ditambahkan lagi dari persamaan peluang A jika B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Nah, sementara kalau kita memiliki peluang B jika A, maka sama dengan peluang B iris A ya dibagi dengan peluang A. Nah, di sana ada sifat asosiatif ya bahwa A irisan B sama dengan B irisan A, sehingga peluang A irisan B bisa mengakomodir atau mungkin bisa diubah ke ya, di situ ada ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan itu ya. Jadi peluang P iris A irisan B sama dengan peluang A jika B dikali PB sama dengan peluang B jika A dikali A. Nah, ya. Paham ya? Sehingga teman-teman bisa menuliskan ke persamaan terakhir ya peluang AI ya peluang A ke I jika B sama dengan peluang A ke I dikali peluang P ya B jika A ke I dibagi dengan sigma seperti itu ya. Oke ya, jadi untuk menjelaskan coba next lagi. Nah, sehingga teman-teman bisa memiliki formula teorema Bayes ya. Oke, jadi teorema Bayesnya di sini apa namanya terlihat asal muasalnya dari mana ya. Jadi kalau kita memiliki peluang bersyarat ya itu berlaku misalkan ya peluang P untuk kejadian A bisa dipenuhi B ya. Jadi sebentar ya saya unmute dulu aja. Oke, jadi sekali lagi peluang kejadian A jika B sama dengan peluang A diiris B dibagi dengan peluang B. Oke. Yang kedua, peluang kejadian B jika kondisi A sama dengan peluang B diiris dengan A dibagi dengan peluang A. Oke. Karena ada sifat asosiatif, jika A irisan B sama saja dengan B irisan A, maka berlaku ya. Sehingga bisa kita lakukan substitusi pada dua persamaan peluang yang pertama ya kejadian A jika B ya dan peluang B jika kejadian A ya. Jadi untuk peluang A irisan B itu bisa diganti ke persamaan yang baru tadi ya, sehingga menghasilkan formula atau teorema Bayes seperti ini ya. Dan terakhir referensinya pun sebaiknya disampaikan juga ya. Referensinya dari mana ya? Oke. Ini yang dari akademia sebenarnya kan kemarin sudah sempat kita singgung ya. Ya, nggak apa-apa dilengkapi lagi ya seperti ini ya. Dan cara penulisannya pun bagus ya. Untuk yang warna orange, nah ya. Untuk yang warna coklat, lalu yang untuk warna hijau itu menjelaskan dan memudahkan ya. Oke. Oke, bagus ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau mau komentari ya. Silakan ya langsung ya. Boleh ke saya atau ke Ismawati ya dan Tamara. Oke. Yuda, Ardika, Sastri. Ada yang mau bertanya?
Kalau tidak ada, ya kita akhiri ya. Silakan diakhiri. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.